Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita satukan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita membawa hati kita. Apapun kondisi kita pada pagi hari ini, percayalah Dia adalah satu pribadi yang selalu setia menjaga. Dia yang selalu setia mengurangi setiap seluruh kehidupan umatnya. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena keadilan-Mu begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka hidupmu di hadapan Dia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Kami juga mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada Tuhan karena
buat kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, tetapi pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja Yesus. Kami sungguh sangat yakin Tuhan bahwa Allah selalu ada di pihak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehormatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Di tempat kami masing-masing pada pagi hari ini kami minta Roh Kudus boleh hadir menjamah seluruh umat-Mu Tuhan. Dan kami mau membuka hidup kami Tuhan untuk kehormatan-Mu yang jauh lebih dahsyat lagi Tuhan. Sebab kekuatan kami Tuhan hanya kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dengan segala keterbatasan yang ada, hari ini kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup meskipun kami beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan, keberadaan kami dalam kondisi saat ini, firman Tuhan tetap terus bekerja dalam hidup kami dan menjadikan kekuatan bagi kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan juga urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biar kiranya mereka boleh diberikan kekuatan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah kiranya keadaan saat ini membuat kita boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita masuk di dalam masa fase kedua, masa pandemi ini. Kalau beberapa bulan yang lalu angka daripada pemaparan COVID sudah mulai menurun, tetapi beberapa minggu ini sudah mulai mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kemarin data yang disebutkan mencapai 2,5 juta kasus dan hampir 2 juta orang yang sudah meninggal akibat daripada COVID ini di Indonesia. Dan ini merupakan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, dan pemerintahan akhirnya mengambil sebuah langkah yang cepat untuk menahan laju daripada pertumbuhan pemaparan COVID ini dengan varian-varian baru ya, yang tentunya lebih ganas Bapak Ibu. Nah, pada kondisi seperti ini tidak sedikit orang yang akhirnya mereka kecewa karena rencananya gagal total. Berharap dengan berakhirnya masa pandemi kemarin akan mulai usaha yang baru, tetapi ternyata datang fase yang kedua yang lebih mengerikan dan terjadi penutupan usaha, PPKM dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah, akhirnya membuat beberapa bagian orang merasakan sangat kecewa karena tidak sesuai dengan rencana yang ada. Ada juga orang yang mengalami putus asa karena masa pandemi ini belum berakhir. Dalam kondisi seperti ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita tetap terus melibatkan Tuhan. Sesuai dengan khotbah saya pagi hari ini, yaitu dengan judul melibatkan Tuhan senantiasa. Kenapa kita sebagai orang Kristen harus melibatkan Tuhan senantiasa? Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, hai saudara-saudari yang berkata, hari ini atau besok kami akan pergi ke suatu kota, lalu berdagang di sana selama 1 tahun, dan pasti kami akan mendapat uang yang banyak. Padahal kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupmu besok. Hidupmu hanya seperti asap sebentar aja. Sebentar ada, sebentar lagi hilang.
Jadi sebaiknya kamu berkata seperti ini, kalau Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan akan melakukan ini atau itu. Mengapa kita perlu menyertakan Tuhan di dalam perencanaan kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus senantiasa dipahami dalam hidup kita. Mengapa saya perlu melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari? Yang pertama yang perlu kita catat adalah karena kita tidak pernah mengetahui tentang hari esok. Setiap kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya di hari-hari ke depan. Beberapa hari ini kita bisa menemukan orang yang meninggal karena kasus COVID, yang masih segar, yang masih sangat muda. Dalam bayangannya saya akan hidup sampai rambut memutih. Tetapi dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu, banyak yang berguguran. Itu di luar daripada perencanaan hidup mereka. Ada yang baru menikah, salah satu pasangannya meninggal. Ada yang baru melakukan perjalanan ke luar kota, dan tiba di kota itu rencananya mau bekerja, kena COVID. Ini tidak pernah di dalam perencanaan mereka. Nah, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu melibatkan Tuhan senantiasa? Kita harus menyadari bahwa kita manusia yang tidak tahu apa-apa akan kehidupan ini. Hidup ini adalah misteri ilahi. Di dalam khotbahnya Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Saya mendapatkan sebuah pelajaran. Kenapa Tuhan Yesus sangat mengasihi, mencintai anak-anak? Karena salah satu kriteria anak-anak adalah ketergantungan penuh kepada orang tua. Sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa posisi kita harus senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus terus berserah, bersandar penuh pada Tuhan. Kita menyadari kita sebagai anak yang gak tahu apa-apa. Seorang bayi, Bapak Ibu bisa melihat apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada orang tua yang merawatnya. Saya percaya bahwa bayi itu tidak akan pernah bisa bertahan memiliki umur yang lama atau umur panjang, karena dia tidak bisa mencari makan sendiri. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari binatang liar, ya binatang buas atau orang jahat. Nah, hidup kita sebagai orang percaya harus melihat demikian, bahwa kita adalah manusia-manusia yang memiliki keterbatasan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita bisa jatuh. Karena hidup ini penuh dengan misteri ilahi. Oleh sebab itu, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 kita dibukakan hal yang sebenarnya tentang manusia itu sendiri, yaitu bahwa manusia ini adalah seperti asap yang sebentar ada, yang sebentar menghilang. Sangat cepat sekali keberadaan manusia di dalam kehidupan ini, dan tidak mengetahui apa-apa tentang kehidupan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus senantiasa melibatkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada sebuah rahasia yang Allah berikan kepada orang yang mengasihinya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa melibatkan Tuhan, karena Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia kehidupan. Dan rahasia itu, janji firman Tuhan, akan diberikan bagi anak-anaknya yang mengasihinya, bagi anak-anaknya yang selalu memiliki sikap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena saya dan Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang kedua, poin yang kedua, kenapa kita sebagai orang
Kristen harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, yaitu Allah tidak menghendaki anak-anak Tuhan jatuh dan hancur hidupnya. Sangat mungkin sekali Bapak Ibu, pada poin yang kedua ini banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya hancur hidupnya, memasuki dalam rumah tangga baru. Mereka diberkati di gereja, didoakan, tetapi berjalan beberapa tahun kemudian rumah tangganya kena badai dan berhenti di tengah jalan, mengalami kehancuran total. Rumah tangga hancur, usaha hancur. Ini bisa terjadi karena anak-anak Tuhan seringkali tidak mau melibatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan ke Tuhan? Yang kedua adalah karena Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya hancur. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 16. Tetapi dalam rencana yang tadi itu ternyata kamu sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri. Semua kesombongan seperti itu adalah salah. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa melibatkan Tuhan, berarti kita tanpa menyadari kita telah mengandalkan kepandaian kita sendiri, mengandalkan pengalaman kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan itu di hadapan Allah merupakan sebuah kesombongan. Dan apa kata firman Tuhan kalau orang yang hidup di dalam kesombongan? Di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 berkata demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Allah tidak mau anak-anaknya yang mengasihi Tuhan dalam menjalani kehidupan ini akhirnya hancur, akhirnya gagal, karena mereka tidak melibatkan Tuhan tapi mengandalkan kekuatannya sendiri, dan itu adalah bagian daripada kesombongan. Dan firman Tuhan berkata, kalau manusia itu sombong, dia sudah masuk kepada pintu kehancuran dan kejatuhan, kegagalan akan dituainya. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat kelima berkata demikian, begini firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang tidak mau melibatkan Tuhan berarti sudah mengandalkan dirinya sendiri, tidak perlu Tuhan. Sombong. Yang kedua, sudah mau bergeser posisi Tuhan itu menjadi Allah yang harusnya menjadi nomor satu, harapan satu-satunya dalam hidup kita. Dengan melibatkan Tuhan berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetap memposisikan Yesus sebagai sumber satu-satunya Tuhan kita. Posisinya tetap pertama di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tanpa melibatkan Tuhan, berarti kita sudah memiliki sikap kesombongan, dan itu awal dari kehancuran kita. Dan yang kedua, tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, berarti kita sudah nomor duakan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat ketiga berkata demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini merupakan hukum Allah, perintah Allah yang pertama yang harus dilakukan oleh semua manusia, secara khusus orang-orang percaya bahwa kita harus menyembah Allah saja, dan posisi Allah itu jangan pernah digeser dengan yang lain. Nah, kalau firman Tuhan ini berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ini bisa bicara segala sesuatu yang telah menggeser, mengabaikan penghormatan kita kepada Allah diganti kepada yang lain. Itu berarti kita sudah menyembah atau memiliki Allah lain daripada Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Dan posisinya di sini, ketika kita tidak melibatkan Tuhan dan lebih mengandalkan kekuatan kita, lebih mengandalkan kepercayaan diri kita atau PD kita, berarti kita telah menggeser Allah yang menjadi Tuhan kita. Dan di sini kita sudah melanggar firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada poin yang kedua, kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Karena Tuhan tidak mau melihat kita
hancur, kita gagal di dalam kehidupan ini karena kita tidak menyembah Allah atau kita mengabaikan Allah kita sebagai Allah yang harus kita sembah karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini mari kita boleh mengevaluasi setiap kehidupan kita, terlebih kita masuk dalam masa pandemi ini. Apakah kita tetap terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, mulai dari masa-masa kecil ya sampai kepada hal-hal masalah yang besar. Biar kiranya Tuhan boleh senantiasa melihat bahwa hidup kita senantiasa bergantung pada Tuhan dengan melibatkannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, pada kesempatan ini mari milikilah kehidupan iman kita kepada Yesus dengan melibatkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah kita senantiasa untuk membuat hidup kita berhasil. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini, biar kiranya dalam masa pandemi seperti ini, pada masa-masa yang serba membingungkan, yang tidak pasti, kiranya Tuhan boleh menolong setiap pekerjaan, usaha, kehidupan kita, sehingga kita boleh melewati ini semuanya karena perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebenaran firman pada kesempatan ini. Biarlah kiranya Tuhan jadikan kami umat Allah yang selalu melibatkan Tuhan, karena kami mau berhasil di dalam kehidupan ini. Rumah tangga kami berhasil, pekerjaan usaha kami berhasil, kesehatan kami dipulihkan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, ampuni kami sekiranya kami telah mengabaikan Engkau, sekiranya kami telah mengandalkan kekuatan kami Tuhan, dan tidak pernah membawa Engkau di dalam setiap pekerjaan, setiap pergumulan, setiap rencana hidup kami. Tuhan ampuni kami. Pada kesempatan ini kami mengundang Engkau, kami mau libatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, masa depan anak-anak kami, untuk setiap kehidupan kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba-Mu berdoa biar Tuhan boleh senantiasa melindungi, menjaga setiap jemaat-Mu di dalam kehidupannya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, usaha pekerjaan selama 1 minggu ini. Biar kiranya Tuhan menutup bungkus ketika umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau kasih ini, mereka menjalankan aktivitasnya. Tuhan Yesus boleh menjaga daripada virus COVID ini, yang sakit, yang lemah. Tuhan berikan imun yang kuat dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan. Hamba-Mu berdoa membungkus setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua dewasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai seluruh jemaat-Mu, mulai pada pagi hari ini sampai kedatangannya kedua kali menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap menjaga kesehatan dan libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.